Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Kita belajar lagi bersama Miss Nur. Nah, kali ini kita akan belajar matematika tema B subtema 1 sampai 4. Subtema 1 yaitu tentang sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Pembuktian. Contohnya 2 tambah 3 sama dengan Miss Nur ibaratkan seperti 2 stroberi, yaitu 2 stroberi ditambah 3 stroberi, hasilnya 5 stroberi. Nah, kalau misalnya dibalik 3 tambah 2 sama dengan 3 stroberi ditambah 2 stroberi, hasilnya sama 5 stroberi. Nah, berarti terbukti bahwa sifat pertukaran pada penjumlahan itu berlaku. Kita bisa menulisnya 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2, hasilnya sama dengan 5. Contoh soal cerita. Ibu membeli telur 93 butir. Kemudian ayah membeli telur lagi sebanyak 100 butir. Berapa jumlah telur yang dibeli ibu dan ayah? Kita selesaikan menggunakan cara penjumlahan, yaitu 93 ditambah 100. Nah, itu artinya sama dengan 100 ditambah 93, hasilnya 193. Selanjutnya, subtema 2, yaitu sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Pembuktian. Contoh soalnya 2 kali 3, artinya 3 tambah 3. Tiganya ada 2, Miss Nur ibaratkan seperti kucing. Kucingnya ada 3 ditambah kucing 3 sama dengan 6. Sekarang kita balik soalnya, yaitu 3 kali 2. 2-nya ada 3, yaitu kucing 2 ditambah kucing 2 ditambah kucing 2, hasilnya 6. Nah, perkalian yang pertama hasilnya sama dengan perkalian yang kedua. Itu artinya sifat komutatif berlaku pada perkalian. Kita dapat menulisnya dengan 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, hasilnya 6. Selanjutnya, contoh soal perkalian 3 bilangan. Contohnya 3 kali 18 kali 5. Nah, kita bisa mulai dari yang termudah, yaitu 2 kali 5 dulu, baru kita kali 18. Nah, kita hitung 2 kali 5, 10, baru kita kali 18. Hasilnya 180. Nah, kalau kalian bisa lebih mudah, yaitu kita tulis 18 dulu, baru kita tambah 01. Tuh, hasilnya 180. Contoh yang kedua, 25 kali 15 kali 4. Kita mulai dari yang termudah, yaitu 25 kali 4 kali 15. 25 kali 4 hasilnya 100, baru kita kali 15. Karena 100 nolnya 2, jadi 15-nya ditambah 02, hasilnya 1500. Selanjutnya, contoh soal cerita. Ibu mempunyai 3 keranjang jeruk. Setiap keranjang berisi 4 buah jeruk. Berapa semua jeruk yang ibu punya? Kita selesaikan menggunakan cara perkalian, yaitu 3 kali 4. Artinya 4 jeruk ditambah 4 jeruk ditambah 4 jeruk, hasilnya 12. Kita bandingkan dengan soal cerita yang kedua. Ibu mempunyai 4 keranjang jeruk. Setiap keranjang berisi 3 buah jeruk. Berapa semua jeruk yang ibu punya? Artinya 4 dikali 3, yaitu 3 jeruk ditambah 3 jeruk ditambah 3 jeruk ditambah 3 jeruk, hasilnya 12. Soal cerita yang pertama hasilnya sama dengan soal cerita yang kedua. Yang pertama tadi 3 kali 4 sama dengan soal cerita yang kedua, yaitu 4 kali 3, hasilnya sama dengan 12.
Selanjutnya subtema 3, penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kita harus bisa membuat garis bilangan terlebih dahulu. Garis bilangan bulat harus diawali dengan angka 0. Contoh soalnya, misalnya 3 tambah 4. Kita buat garis bilangan dulu. Jangan lupa, garis bilangan bulat harus diawali dengan angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, karena di sini 3, maka dari angka 0 kita loncat 3. Nah, ini 3. Kemudian setelah itu ditambah 4. Dari angka 3 kita loncat 4. 1, 2, 3, 4. Stop. Berhenti di angka 7. Nah, ini 4. Maka angka 7-nya itu adalah hasil ya. Kita tulis ya, 3 tambah 4 sama dengan 7. Garis bilangan dengan bilangan loncatan. Contoh soalnya 10 tambah 15. Karena di sini 15 adalah bilangan ganjil, maka Miss Nur akan menggunakan bilangan loncatan, yaitu bilangan ganjil 5. Nah, Miss Nur buat dulu garis bilangannya ya. Dimulai dari angka 0, kemudian 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Di sini kita mulai dari 10. Kita loncat dari angka 0. Jadi 5, 0 ke 5 nilainya 5, 5 ke 10 nilainya 5. Nah, 0 ke 10 nilainya 10. Kemudian 15 kita loncat dari angka 10. Nah, 5, 10, 15. Nah, berakhirnya di angka 25. Berarti 10 tambah 15 hasilnya 25. Selanjutnya subtema 4, yaitu tentang pecahan. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, ini bacanya A per B. A itu pembilang, yang atas itu pembilang ya. A atas pembilang, B bawah penyebut. Nah, atas pembilang, bawah penyebut. Misalnya 2 per 3, berarti 2-nya itu pembilang, 3-nya penyebut. Pecahan setengah. Apa itu pecahan setengah? Nah, apel dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nih, Miss Nur punya setengah apel, dan setengah apel. Jika setiap benda dibagi 2 bagian sama besar, maka setiap bagian disebut setengah. Ditulisnya 1 per 2. Kemudian pecahan sepertiga. Sepertiga itu 1 per 3. Perhatikan contoh, misalnya Miss Nur punya pizza, Miss Nur potong menjadi 3 bagian sama besar. Berarti setiap bagiannya, setiap potong itu nilainya sepertiga, dan sepertiga, artinya itu 1 per 3. Jika setiap benda dibagi 3 bagian sama besar, maka setiap bagian disebut sepertiga. Nah, kemudian selanjutnya pecahan seperempat. Miss Nur punya buah lemon, Miss Nur potong dulu menjadi 2 bagian. Kalau menjadi 2 yaitu artinya apa? Setiap bagian nilainya 1 per 2. Kemudian Miss Nur potong lagi menjadi 2 lagi. Artinya kan setiap lemon Miss Nur potong menjadi 4 bagian, ya kan? 1 lemon Miss Nur potong menjadi 4. Artinya setiap bagian itu nilainya 1 per 4 atau 1/4. Contoh soal cerita. Ibu membeli martabak telur, kemudian dipotong menjadi 8 bagian.
Adik memakannya 3 potong. Berapa bagian martabak yang dimakan adik? Nah, di sini yang ditanyakan berapa bagian. Kalau yang ditanyakan ada bagian, maka jawabannya harus per ya. Peran. Jawabannya per. Nah, ini misalnya martabaknya itu bentuknya lingkaran, Miss Nur potong menjadi 8. Yang dimakan adik itu yang warnanya kuning. Nah, yang dimakan adik yang warnanya kuning itu ada 3. Maka 3-nya itu ditulis di atas ya. Ditulis dulu 3. Kemudian hitung semua potongannya. Mau yang di warna kuning atau warna putih, itu semuanya kan 8. Maka 3 per, tarik garis dulu, 3 per 8. Nah, yang atas itu yang diwarnain warna kuning, yang bawah itu semua jumlah potongannya itu ada 8. Maka yang dimakan adik itu ada 3/8 bagian. Menentukan pecahan yang senilai. Misalnya Miss Nur punya pecahan 1/2. Miss Nur gambarkan dulu dengan lingkaran ya. Nah, lingkarannya Miss Nur bagi 2. Yang Miss Nur kasih warna biru itu nilainya 1/2. Kemudian yang kedua, Miss Nur punya pecahan lagi, yaitu 2/4. Miss Nur gambarkan lagi dengan lingkaran yang ukurannya sama dengan lingkaran yang pertama. Tapi Miss Nur bagi 4 lingkarannya. Kemudian Miss Nur kasih warna yang warnanya biru itu ada 2 karena 2/4. Nah, kalian lihat gambarnya. Yang Miss Nur warnain ukurannya sama kan, lingkaran yang pertama dengan lingkaran yang kedua. Untuk itu 1/2 itu senilai dengan 2/4. Maka ditulisnya 1/2 sama dengan 2/4. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat untuk anak soleh dan soleha.